Shalom, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, dimulai dari ayat yang ke-6 sampai ke-9. Dengan tema The Golden Rule. Apa itu The Golden Rule? The Golden Rule adalah prinsip memperlakukan orang lain sebagaimana seseorang ingin diperlakukan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada di benak kita ketika saya mengatakan kata memberi? Mungkin ada yang mengatakan bahwa memberi adalah sesuatu perbuatan yang baik kepada orang lain. Atau bahkan ada yang mengatakan bahwa memberi adalah suatu pekerjaan di mana kita membagikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Baik itu materi, baik itu tenaga, atau apapun itu. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberi adalah menyerahkan, membagikan, atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan, yang terkadang yang menjadi permasalahan dalam memberi adalah bagaimana motivasi. Apa yang memotivasi kita dalam memberi? Apakah kita memberi karena keikhlasan, ketulusan dari hati kita? Atau apakah kita memberi karena keterpaksaan untuk kita memberi? Banyak pada saat ini orang takut untuk memberi. Ia takut hartanya berkurang, atau ia takut orang lain akan menyainginya. Untuk itu, jemaat Tuhan, mari kita lihat bagaimana sebenarnya pemaknaan dalam memberi yang termuat dalam nats kita hari ini. Berbicara tentang nats kita hari ini, yaitu 2 Korintus, mungkin penulis dari kitab ini sudah tidak asing bagi kita. Penulisnya adalah Rasul Paulus. Ia menuliskan kitab ini pada saat ia berada di Makedonia. Pada saat itu, konteks yang terjadi di mana adanya masa penderitaan yang terjadi di Yerusalem. Orang-orang di Yerusalem mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, sehingga melihat itu tergeraklah hati Paulus untuk menolong, untuk membantu orang-orang yang ada di Yerusalem dengan mengajak jemaat di Korintus. Pada nats kita, yaitu pasal yang ke-9, Paulus di sini menjelaskan bagaimana petunjuk atau cara yang ideal, bahkan prinsip dalam mengumpulkan uang, dalam memberi persembahan bagi orang yang percaya, yang teraniaya pada saat itu, yang berada di Yerusalem. Ada 2 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip tabur tuai. Prinsip tabur tuai ini kita dapat lihat di ayat yang ke-6, di mana Paulus dengan jelas mengatakan bahwa apa yang kamu tabur, itu jugalah yang akan kamu tuai. Sedikit yang kamu tabur, maka sedikitlah yang kamu tuai. Dan begitu juga, banyak kamu tabur, maka banyak jugalah yang akan kamu tuai. Hal mengenai tabur tuai ini mungkin tidak akan asing lagi bagi kita, karena mungkin kita juga pernah mengalaminya. Jika kita berbicara tentang tabur tuai ini, maka kita akan teringat pada contoh yaitu seorang petani yang menaburkan benih padi. Maka ketika dia menaburkan benih padi, ia akan menuai padi juga. Tidak mungkin ia menaburkan benih padi, tetapi yang dituainya adalah gandum. Maka seperti itu jugalah yang ingin dikatakan oleh nats kita, yaitu ayat yang ke-6. Apa yang kamu tuai, itu jugalah ya. Apa yang kamu tabur, itu jugalah yang akan kamu tuai.
Prinsip yang kedua adalah prinsip kerelaan dan sukacita. Ini dapat kita lihat di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Di sini Paulus dengan tegas mengatakan bahwa dalam memberi kita tidak boleh melakukannya karena keterpaksaan hati. Namun kita harus dalam kerelaan hati dan kesadaran yang penuh. Terkadang inilah yang masih sulit dilakukan. Kita masih sering memberikan sesuatu karena paksaan. Contohnya saja, kita memberi karena kita ingin dilihat bahwa kita memiliki sesuatu. Atau bahkan kita dalam memberi karena dia adalah saudara kita atau orang yang kita kenal. Namun, sekali lagi, Paulus dengan tegas mengajarkan bahwa dalam hal memberi, kita harus dengan kerelaan hati. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena latar belakang untuk kita memberi pada saat itu. Sehingga saudara-saudari yang terkasih, dalam nats kita hari ini, ada 3 poin yang dapat kita ambil. Poin yang pertama adalah, kita harus menjadi orang yang mau dan rela dalam memberi apa yang ada pada kita. Jika pada saat ini Tuhan memampukan, Tuhan memberikan rahmat-Nya kepada kita dengan kecukupan, dengan harta, dengan kesehatan, dengan fisik yang Tuhan berikan pada kita saat ini, hendaknya lah apa yang kita miliki, kita bagi, kita mau berbagi kepada orang lain. Kita tidak boleh egois, hanya mementingkan diri kita sendiri. Namun, melalui nats ini, kita dituntut untuk memberi. Karena kerelaan hati kita dan kasih yang ada pada kita, yang memampukan kita untuk menolong sesama kita. Poin yang kedua, yaitu kita semakin dimampukan untuk bersama-sama menuju kesejahteraan. Ketika kita memberi kepada orang lain, di situ kita juga telah mengajak untuk menuju kesejahteraan bersama-sama dengan orang yang ada di sekitar kita. Kita mampu untuk memberi, maka di situ kita sudah mewujudkan kesejahteraan bersama. Seperti yang tengah terjadi di negara kita Indonesia, yaitu yang berada di NTT. Kita tahu orang-orang saudara-saudari kita yang berada di NTT sedang mengalami bencana alam. Di sini kita diajak bagaimana kita dalam memberi, supaya saudara-saudari kita yang ada, yang mengalami bencana alam itu, mendapatkan kesejahteraan juga. Memberi bukan hanya berbicara tentang materi atau uang, namun memberi juga bagaimana cara kita ikut berpartisipasi, baik dalam doa, baik dalam apapun itu, yang bentuknya menolong, menunjukkan kasih, bahwasanya kita juga turut merasakan apa yang mereka rasakan. Kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita tidak boleh egois. Tapi di sini kita diajak bagaimana cara kita untuk mewujudkan kesejahteraan bersama-sama. Poin yang ketiga, yaitu kasih karunia Allah melimpah bagi umatnya. Kita mampu memberi dan berbuat baik itu bukan karena apa yang kita miliki. Namun kita melakukan itu karena Allah memampukan kita melalui kasih karunia-Nya dan iman kepercayaan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Perbuatan baik bukan suatu jaminan kita mendapat keselamatan. Namun perbuatan baik itu adalah buah, itu adalah wujud dari iman kepercayaan kita kepada Allah. Untuk itu jemaat yang terkasih, marilah kita memberi dengan penuh sukacita, karena kita harus percaya bahwa apa yang kita tabur itu jugalah yang akan kita tuai. Dan orang yang memberi dengan penuh sukacita akan membawa berkat. Seperti tema kita pada hari ini, yaitu The Golden Rule, hendaknya jugalah kita
dalam memberi, dalam melakukan perbuatan baik, bukan karena kita ingin mendapatkan balasan yang sama, namun kita melakukannya karena kita merasakan kasih karunia Allah yang telah menyertai kita. Seperti pada minggu kita saat ini, yaitu di mana kita menjalani minggu-minggu Paskah, Allah telah memberikan nyawanya untuk kita manusia, supaya kita dapat terlepas dari dosa. Untuk itu, marilah kita meneladani kasih dan ajaran yang telah Yesus lakukan dan ajarkan kepada kita. Tuhan memampukan kita. Amin.